Selamat datang di channel Mamet Kacida Official. Support terus channel ini agar lebih berkembang. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Let's go. Kita lanjut videonya. Apa kabar semuanya? Kalian yang hobi motor custom, atau yang ingin meng-custom motor kesayangannya, tidak ada salahnya untuk kalian tahu apa sih motor custom dan ada berapa jenisnya. Mari kita simak. Namun sebelum lanjut, apabila Anda suka dengan video ini jangan lupa supportnya. Oke lanjut saja, apabila membahas tentang aliran modifikasi motor di dunia custom pasti tidak ada habisnya. Sampai-sampai presiden kita Bapak Jokowi meng-custom motor, memang jiwa biker presiden kita ini. Yang di-customnya adalah motor W175 dari Kawasaki. Jadi sebenarnya memang tidak ada urusan salah atau benar ketika kita berbicara modifikasi motor. Tapi kita tetap harus tahu, sejarah custom motor supaya tidak jadi salah gaya pastinya atau salah aliran, itu poinnya. Berikut info singkat tentang macam-macam aliran motor custom. 1. Bobber. Gaya bobber berawal di era 40-50-an, dipelopori oleh banyak pemuda Amerika yang pulang dari medan perang. Hal tersebut dilampiaskan dengan kebut-kebutan semasa perang menggunakan Harley Davidson tipe WL. Istilah bobber diambil dari kalimat bobbing yang berarti memangkas agar motor menjadi ringan, sederhana, mudah bermanuver, dan menekan biaya operasional. Banyak yang salah dengan istilah bobber yang harus identik dengan penggunaan ban lebar. Padahal sebenarnya karena Harley Davidson dan Indialah yang banyak mendominasi gaya bobber di Amerika. Bobber sendiri biasanya hanya bersifat merampingkan dan mengurangi berat tanpa merubah bentuk asli rangka. 2. Brat Style dan Jap Style. Brat Style sendiri adalah nama salah satu bengkel modifikasi di Jepang dan dipunggawai oleh Go Takamine. Secara umum karakternya masih masuk ke genre bobber, tracker, atau bahkan cafe racer dengan sentuhan gaya personal modifikator. Dengan menggunakan suspensi belakang twin shock jok double seater yang flat dan tipis menjadi ciri khas Brat Style. Untuk Jap Style hal paling khasnya muncul dari budaya detail finishing yang memang khas budaya Jepang. Hal itu juga karena regulasi kelayakan sebuah kendaraan di Jepang memang tinggi sehingga memaksa modifikator membuat formula desain yang presisi. 3. Chopper. Gaya ini muncul di era 50-60-an yang merupakan terusan dari gaya bobber. Namun, modifikasi ini semakin ekstrim karena harus memotong rangka atau membuat rangka baru. Karena chopper sendiri diambil dari nama chop yang artinya memotong. Perubahan di sektor rangka bisa merambah ke mengubah sudut kemiringan rumah setir, memotong dan mengubah bagian backbone untuk penempatan tangki khusus. Beberapa subgenre seperti psychedelic dan Scandinavian chopper di era 70-an umumnya memanjangkan suspensi depan. Boleh jadi upaya memaksimalkan tampilan sedikit mengorbankan urusan handling motor. 4. Cafe racer. Hampir mirip dengan bobber sejarah gaya ini muncul karena prajurit pasukan Inggris di Perang Dunia II. Perbedaannya hanya di jenis motor yang digunakan dan referensi gaya modifikasi yang diambil. Cafe racer menarik referensi dari motor-motor balap Grand Prix yang pada saat itu sedang digandrungi di daratan Eropa. Berbasis rangka Veterbed dari Norton yang kuat, ringan, dan stabil dipadu mesin produksi Triumph yang tenaganya gahar. Opsi lain bisa pilih formula Trixa, rangka BSA, mesin Triumph, atau Norley, rangka Norton Veterbed, mesin Harley Davidson. Pokoknya sesuai namanya yang racer, tampilan berbanding lurus dengan performa. 5. Tracker. Karakter gaya ini mirip dengan cafe racer. Namun gaya ini berawal dari motor-motor lintasan balap board track, flat track atau dirt track di Amerika. Gaya modifikasi ini mengedepankan fungsi motor yang bisa dipacu di berbagai jenis lintasan. Scrambler. Pada dasarnya Scrambler adalah motor perang. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa motor ini merupakan motor balap khas Inggris yang balapannya di tanah terbuka. Gaya ini biasanya memiliki stang baplang juga ground clearance dan posisi knalpot yang tinggi. Kemudian, mengganti ban menggunakan yang bertipe Nobili atau di sini dikenal dengan sebutan ban tahu.
Nah, itulah sekilas sejarah motor custom dan jenis yang sering kita dengar dan kita jumpai di berbagai komunitas motor di Indonesia. Sudah tahu kan sekarang jenis dan sejarahnya? Dan, jangan lupa juga dalam setiap memodifikasi yang paling penting adalah soal fungsi dari sebuah kendaraan. Beragam aliran yang ada harusnya bisa memperluas kemungkinan dalam modifikasi. Tetapi agar tetap diingat dalam setiap modifikasi motor, satu value pentingnya itu, bebas semua desain, aplikasi komponen serta aksesoris dan berbagai detail harus tetap memenuhi soal safety, agar aman dan nyaman saat dikendarai. Dan satu hal lagi, surat-surat kendaraannya pun dilengkapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus support channel Mamet Kacida Official agar bisa lebih berkembang. Terima kasih, sehat-sehat selalu dan sukses untuk semuanya.